Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimelin Hamada dari Prodi Ekonomi Islam tahun 2023 ingin mempresentasikan ringkasan materi saya tentang supply and demand pada makroekonomi. Supply memiliki pengertian jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Kemudian demand sendiri memiliki pengertian jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen. Kemudian ada juga yang namanya fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah jumlah hubungan antara harga barang atau harga jasa yang ada di pasar dengan kualitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Kemudian ada juga hukum penawaran. Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan harus selalu berbanding lurus dengan harganya. Itu adalah hukum dasar dari penawaran. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, ketersediaan sumber daya. Yang kedua, ada biaya produksi. Yang ketiga, ada waktu produksi. Dan yang keempat, ada kemajuan teknologi. Itu hanya beberapa faktor yang disebutkan. Kemudian tadi ada hukum penawaran, sekarang ada yang namanya hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan yang ada. Begitu juga sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula angka permintaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 3 saja. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang sama atau terkait. Yang ketiga, ada tingkat pendapatan masyarakat. Nah, kemudian ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan masyarakat atau pelaku ekonomi atau biasa disebut dengan ekonom yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat supply and demand. Yang kedua yaitu pengaruh dari investasi dan tabungan yang ada. Dan yang terakhir adalah dari tingkat konsumsi masyarakat suatu negara. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama ada membandingkan kemajuan ekonomi suatu negara. Yang kedua, menilai kinerja ekonomi suatu negara. Yang ketiga, sebagai pedoman kebijakan pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Yang keempat yaitu mengetahui pertumbuhan ekonomi ataupun daerah dan pendapatan per kapitanya. Kemudian ada komponen pendapatan nasional. Ada 4, saudara. Yang pertama ada kompensasi untuk pekerja. Yang kedua, keuntungan untuk perusahaan. Yang ketiga adalah pendapatan sewa. Dan yang terakhir adalah bunga. Kemudian komponen pendapatan nasional atas pasar produksi. Yang pertama ada peternakan, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, kemudian industri pengolahan, kemudian listrik, gas, dan air, kemudian ada juga bangunan ataupun konstruksi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian materi dari supply and demand. Terima kasih. Mohon maaf bila salah pengucapan atau salah pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.